Saya adalah guru PAI di SD Negeri Kartini 4 Kota Cirebon, sekaligus peserta PPG dalam jabatan Batch 2 LPTK IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Saya akan mempersembahkan video praktik pembelajaran pada uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023 pada fase C, tema meneladani perjuangan Rasulullah, subtema peristiwa Fathul Mekah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik ya, semoga sehat selalu. Mengawali pembelajaran kita, mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin? Siap mendengarkan. Siap membaca doa. Siap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda Al. Ya, baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Pak Wahyu akan absen terlebih dahulu. Adakah di antara teman kalian yang tidak masuk hari ini? Zaki Prambudi hadir. Ahmad Aufar Hadir. Oke, Ahmad Fikri Abdullah hadir. Azka Aufar Satria. Berarti hari ini anak-anak sekalian masuk semua ya. Oke, baik anak-anak, untuk memulai pembelajaran seperti halnya biasa, kita akan membaca Asmaul Husna terlebih dahulu ya. Kita akan memasuki bab terakhir, yaitu Fathul Mekah, atau dengan temanya apa? Meneladani perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, anak-anak, coba Pak Wahyu mau tanya sama kalian ya. Kalian pernah mendengar peristiwa hijrah Nabi tidak? Pernah ya, waktu di kelas 4 mungkin ya, kalian mempelajari tentang peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, setiap peristiwa yang terjadi tentu nanti akan ada hikmah atau akan ada pelajaran yang harus sama-sama kita ambil atau kita terapkan dalam kehidupan sehari. Ingat tidak dengan peristiwa hijrah? Nah, 10 tahun Nabi hijrah, maka Nabi Muhammad membangun peradaban di Madinah. Jadi pada saat Nabi Muhammad hijrah itu, kenapa sih bisa hijrah Nabi Muhammad? Nah, Nabi Muhammad bisa hijrah itu karena dulu masyarakat Mekah, tempat lahirnya Nabi, menolak akan datangnya agama Islam. Nah, akhirnya Nabi Muhammad diolok-olok, ditimpukin pakai kotoran, kan gitu, diusir dari Mekah, sehingga Nabi mendapatkan perintah dari Allah untuk hijrah kemana? Ke Madinah. Nah, kemudian lalu apakah Mekah akan selamanya menolak Nabi Muhammad? Tidak. Nah, kenapa bisa tidak? Ya nanti kita akan sama-sama pelajari. Dan menentang ajaran agama Islam tidak mungkin. Yuk kita saksikan. Nah, ini anak-anak, kita ketahui dulu tujuan pembelajaran. Proses pembelajaran, peserta didik mampu satu apa? Meyakini peristiwa Fathul Mekah dan Haji Wajah dengan benar menemukan perilaku terpuji dalam peristiwa Fathul Mekah, dan yang terakhir menghubungkan peristiwa Fathul Mekah Haji Wajah
dengan perilaku terpuji sehari-hari. Nah, selanjutnya kita bentuk kelompok. Kalau sudah berkelompok ya kita duduknya ya. Nah, sebut saja Pak Wahyu akan menamai kalian. Ada kelompok Abu Bakar, kelompok Umar, kelompok Usman, dan kelompok Anda sudah dibagi kelompok. Yuk kita masuk ke peta konsep. Lihat, peta konsepnya meneladani perjuangan Rasulullah. Yang akan dibahasnya ada dua. Satu apa? Kisah istimewa Fathul Mekah. Yang kedua Haji Wada. Secara bahasa Fathul berasal dari kata fataha, artinya buka. Mekah adalah nama kota yang ada di mana? Negara Arab Saudi ya. Fathul Mekah artinya pembukaan kota Mekah. Secara istilah Fathul Mekah artinya pembebasan kota Mekah dari golongan kafir Quraisy dan dari segala bentuk kesyirikan atau penghancuran berhala-berhala. Jadi Fathul Mekah itu apa? Nando? Pembebasan. Caranya seperti apa? Nah ini. Apa penyebab Nabi melakukan penaklukan kota Mekah atau pembebasan kota Mekah? Satu, sudah banyak dan lamanya perbuatan syirik di kota Mekah. Orang-orang Quraisy yang menyembah berhala. Jadi sebelum ada agama Islam, di Ka'bah itu dikelilingi Ka'bah itu dikelilingi oleh berhala. Ya gimana Sabi? Syirik itu artinya adalah perbuatan menyembah kepada selain Allah, itu syirik. Gitu. Kalau kita syirik tidak, kita mah mukmin, kita mah orang yang beriman kepada Allah karena kita masih tetap sholat, masih tetap menyembah kepada Allah. Yang kedua apa penyebabnya? Adanya pelanggaran dalam kesepakatan yang pernah dibuat antara kaum muslimin dan orang kafir Quraisy, yaitu pelanggaran apa? Perjanjian apa? Hudaybiyah. Nah ini penyebabnya. Untuk lebih jelasnya yuk kita nonton video. Nah sebelum nonton video, Pak Wahyu akan bagikan terlebih dahulu lembar kerja peserta terusir dari kampung halaman sendiri karena beliau memperjuangkan tauhid, sedangkan kaum dakwah tidak menarik seruan beliau. Mayoritas mereka menentang dakwah Nabi yang akhirnya berujung ketika Rasulullah berumur 23 tahun beliau terusir dari kampung halaman. Khotib kirim surat ke Mesir. Rasulullah dapat wahyu bahwa ada surat yang surat yang ini berangkat dari Madinah dibawa ke Mekah, membocorkan rahasia Nabi. Datang wahyu. Maka Rasulullah dengan cepat memerintahkan Ali bin Abi Thalib dan Rasulullah memerintahkan Jubair bin Awam, dua-duanya ini sepupunya Nabi. Maka Rasulullah. Perhatikan anak-anak, kalian sudah menonton yang video yang tadi Pak Wahyu tayangkan. Nah, ada tugas mandiri untuk kalian. Nah ini tugasnya masing-masing LKPD yang mau Wahyu bagikan. Setelah kamu melihat tayangan video dan membaca buku teks bacaan yang ada di LKS, ya, kalian sudah baca. Manakah kalimat atau kata yang sulit untuk kalian pahami? Silakan kalian tulis di buku kalian. Ada nggak tuh dari nonton video yang tadi? Ada kata atau kalimat yang tidak kalian pahami? Nah, silakan. Ya. Ini di buku atau di kertas? Ya di buku aja, ya. Buku itu kan tugas mandiri, yang ini tugas mandiri ya. Yang kedua, dalam kisah Fathul Mekah banyak keteladanan akhlak yang Rasulullah contohkan. Tuliskan keteladanan apa saja yang dapat kamu ambil dari peristiwa Fathul Mekah. Ya. Coba LKPD-nya sudah dilihat belum? Nah, itu LKPD kelompok untuk membuat apa? Portofolio. Nah, ketentuannya apa saja? Coba dibacakan ketentuannya. Ya, kalian sudah terbuat kelompoknya. Yang kedua, ya, membuat portofolio. Ketiga,
Ya, sudah dibawa belum? Sudah, alat dan bahannya. Terus yang keempat? Tuh, contoh peta konsepnya ada di bawah ya. Itu yang kotak-kotak tuh. Jadi kamu nanti ditulis di kertas apa itu? Sini, pinjam. Apa perintahnya? Untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Baik, dalam pembelajaran hari ini silakan Pak Wahyu kasih waktu kepada kalian 20 menit untuk mengerjakan dari tugas kelompoknya masing. Tadi ada LKPD yang sudah Pak Wahyu bagikan, sudah semuanya? Sudah, baik ya. Coba diperhatikan LKPD yang pertama, coba dikonfirmasikan jawaban kalian. Setelah kamu melihat tayangan video dan membaca buku teks, manakah kalimat atau kata yang sulit dipahami? Coba dari sejarah Fathul Mekah, ada nggak kata yang sulit dipahami? Apa? Oke, perang Badar. Ada lagi? Perang Badar itu adalah perang yang terjadi sebelum peristiwa Fathul. Kisah Fathul Mekah banyak keteladanan akhlak yang Rasulullah contohkan. Tuliskan. Oke, Yori. Tidak menyakiti orang lemah. Tidak menyakiti orang lemah. Lagi, ada lagi? Tolong menolong. Terus ada lagi? Tidak pantang menyerah. Oke. Bagus ya. Jadi kisah Fathul Mekah itu banyak keteladanan yang harus kita ambil ya, yang dapat kita ambil. Tidak boleh menyakiti yang lemah. Walaupun Rasulullah membawa pasukannya sebanyak berapa? 10.000 kaum muslimin, tapi terjadi peperangan nggak di Mekah? Tidak terjadi. Nah, ini menunjukkan bahwa Islam itu adalah agama perdamaian. Oke. Tugas LKPD yang ketiga apa? Menurut kalian, apakah peristiwa Fathul Mekah masih sangat layak? Masih. Karena peristiwa Fathul Mekah adalah peristiwa besar dan peristiwa ini dapat meneladani sikap-sikap baik. Oke, peristiwa besar dan dapat meneladani. Nah, ini tugas portofolio. Silakan yang sudah dibagikan. Kelompok Abu Bakar. Fathul Mekah artinya pembebasan kota Mekah terjadi pada tahun 82. Ya, terus Asal-usul Fathul Mekah satu berdiri yang lemah, dua sikap kaum menolong Oke, kepada tepuk tangan untuk kelompok Abu Bakar. Baik, ada yang mau bertanya tidak? Sudah cukup jelas? Oke, silakan, Jamak. Kenapa saat peristiwa Fathul Mekah Rasulullah tidak membunuh orang-orang kafir Quraisy? Kenapa ketika peristiwa Fathul Mekah Rasulullah tidak membunuh orang-orang kafir Quraisy? Silakan. Ya, lihat ke sana. Karena Rasulullah mempunyai keteladanan, yaitu tidak menyakiti yang lemah. Ya, tepuk tangan. Sekali lagi untuk kelompok Abu Bakar. Oke, baik anak-anak. Oke, baik anak-anak. Dengan telah tampilnya teman-teman kalian ke depan mempresentasikan hasil karyanya, hasil portofolionya, maka berakhir pula pelajaran kita hari ini. Coba Pak Wahyu ingin bersama-sama berkomunikasi dengan kalian untuk menyimpulkan pelajaran hari ini. Rangkuman dulu kira-kira Fathul Mekah artinya apa ya? Kebebasan kota Mekah. Terus yang kedua, kapan terjadinya Fathul Mekah? Tahun 8 Hijriah. Coba apa yang menjadi sebabnya? Karena adanya pelanggaran terhadap perjanjian Hudaybiyah. Yang melanggar siapa ya? Kaum
Oh, keren. Anak-anak, untuk mengevaluasi pelajaran hari ini, silakan keluarkan handphonenya ya. Kita akan sama-sama mengerjakan soal. Oke, kalau sudah masukkan kodenya sudah ada mulai di situ. Iya, bergabung. Oke, nanti dikasih kode mulai. Sabar Pak. Pak belum Pak. Ya Allah Pak belum. Mulai dah Pak. Ya, silakan. Banyak betulnya. Wes, keren ya. Berarti dengan kalian belajar puisis berarti udah paham semuanya ya. Tadi muncul apa aja soalnya? Tahun berapa perjalanan Hudaybiyah? 8 Hijriah. Baik. Anak-anak, terima kasih sudah bersama Pak Wahyu di ujian kinerja hari ini. Minta doa selalu ya, semoga Pak Wahyu lulus dalam melaksanakan ujian kinerja dalam PPG dalam jabatan 2023 ini. Kita doa untuk refleksi. Yuk, kalian jawab saja ya. Oke. Untuk refleksi kita hari ini. Oke, lihat nih sama-sama. Coba, pertanyaan nomor 1. Apakah pembelajaran hari ini sudah membuatmu senang dan menyukai pelajaran ini? Oke, terus apakah kamu sudah memahami materi? Sudah. 3. Apakah kamu sudah mampu untuk mengulas ulang peristiwa Fadlul Mekah? Oke, yang terakhir, apakah peristiwa Fadlul Mekah sudah memberikan keteladanan yang dapat diharapkan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Berarti kalau sudah semua, kamu punya kewajiban mengamalkan, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu hari kita rapikan dan kita akhiri pelajaran hari ini dengan bersama-sama berdoa. Ya, sudah rapi belum? Oke. Kalau sudah rapi, yuk kita sama-sama akhiri dengan membaca. Sudah rapi belum? Kalau berdoa itu harus siap rapi, yang siap. Jangan lupa yang punya tugas piket untuk piket. Oke. Yuk, mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Kelompok Umar bin Khattab. Mana Umar bin Khattab? Ya.